Halo, selamat datang di OCD, obrolan bersama Cak Den. Kali ini saya mau membicarakan tentang masa depan orang-orang atau calon-calon di pilkada yang mempunyai anasir-anasir dari Pak Mulyono atau Pak Jokowi ini. Siapa aja mereka? Yang jelas satu, pasangan di Jawa Tengah, yaitu Lutfi dan Taj Yassin, dan juga pasangan Respati Ardi dan Astrid, itu jelas-jelas ya, cetha welo-welo, bahwa mereka ini adalah orang-orangnya Pak Jokowi atau Pak Mulyono. Undian kemarin, ketika KPU mulai menetapkan nomor pasangan mereka, kok yang dilalah sama-sama punya nomor urut 2. Persis kayak Pilpres kemarin. Ketika Pak Prabowo dan Mas Gibran juga mendapatkan nomor undian 2. Pas, semesta mendukung semuanya. Jadi mereka kayaknya udah, wah enak nih, ini sama-sama nih. Ada kesamaan-kesamaan yang lain ya. Mereka berempat ini bukan orang-orang partai. Padahal yang mengusung itu adalah Kim atau Kim plus plus yang merupakan gabungan dari banyak partai. Jadi partai-partai politik ini menggabungkan diri, lalu mengusung kader yang bukan kader mereka. Tapi kader siapa? Ya seperti tadi tak bilang, mereka itu orang-orangnya Pak Mulyono kok. Padahal gini loh, sejak tahun 2004 ya, kemunculan Pak Jokowi atau Pak Mulyono ini kan diperjuangkan loh oleh semua partai, supaya dia mendapatkan kekuasaan. Mulai dari 2 kali wali kota, 1 kali gubernur di DKI, lanjut kemudian ke 2 kali periode untuk presiden. Enak kan sudah kan? Didukung semua partai, bahkan relawan, semua mengangkat dia. Tapi apa yang terjadi? Ya kita lihatlah sekarang. Banyak banget cawe-cawenya. Gara-gara kepingin mempertahankan kekuasaannya atau hegemoninya. Padahal menantu, anak, itu juga sudah dapat loh, sudah dapat posisi loh. Dulu Mas Gibran dapat posisi wali kota. Demikian juga dengan mantunya, wali kota di Medan. Nah, bahkan sekarang Gibran ini sudah menjadi wapres terpilih, tinggal dilantik. Lalu si Bobi juga melanjutkan kontestasinya di gubernur Sumatera Utara. Nah, maksud saya gini loh, apa parpol-parpol ini nggak merasa dimanfaatkan ya oleh Pak Mulyono atau Pak Jokowi untuk tetap mencengkram kekuasaan di tanah air ya. Jadi permainan beliau di tingkat calon gubernur ya, di Jawa Tengah terutama, itu kandidat kuat sebetulnya kan miliknya Pak Sudaryono atau Mas Dar. Dia sudah kok cetha wela-wela, dia sudah jelas bahwa dia kader Gerindra, sudah kuat, di mana-mana sudah dikenal orang. Tapi apa yang terjadi? Ditarik ke pusat sebagai wakil Menteri Pertanian. Di Jakarta, di Jawa Tengah, orang-orang Pak Mulyono ini sudah dipasang satu persatu gitu loh. Ada Pak RK di Jawa, di KJ ya. Terus ada Pak Ahmad Lutfi di Jawa Tengah. Lalu mosok Pak Prabowo atau Gerindra nggak bisa pasang orang-orangnya sendiri? Kenapa? Mereka nggak berkutik kah? Atau kalah kuat sama ini delegasinya dari Pak Jokowi yang masih kuat ini? Sebetulnya dulu saya menilai Mas Kaisang itu ingin dipasangkan atau ditaruh di Jakarta untuk menguatkan kekuasaannya atau di Jawa Tengah. Ya tapi karena ada revisi undang-undang pilkada oleh MK itu ya sudah batal. Apalagi ada penolakan dari masyarakat, ada peringatan darurat loh. Yang warna biru ada gambar Garudanya itu. Ya sudah. Ternyata rakyat juga paham ya bahwa ini bagian dari ganggu kekuasaan Pak Jokowi di semua tempat. Lalu batal. Tidak di Jakarta, tidak juga di Jawa Tengah. Lalu siapa penggantinya di Jakarta? Pak Suswono yang dari PKS itu dimunculkan.
supaya apa ya, menjadi penghubung antara PKS yang menang pilkada di DKI dengan orang-orang Pak Jokowi atau Pak Mulyono. Dan Taj Yassin sebagai figur santri untuk pilkada Jawa Tengah. Taj Yassin ini juga sedikit membingungkan sih buat saya. Dia ngejar apa coba? Dia sudah jadi anggota dewan, tapi berani meninggalkan itu hanya untuk menjadi antek-anteknya Pak Jokowi di Jawa Tengah. Jadi intinya menurut saya Pak Jokowi punya kepentingan untuk memenangkan pilkada, terutama di Jawa Tengah dan di Kota Solo, karena bakal balik ke sana. Sebab kalau kalah misalkan, kalau nggak ada lagi yang bisa melindungi dia, terus gimana? Bahaya nggak kira-kira? Oke. Lalu untuk di tingkat pilkada Solo ya, sebagai kandang atau rumah atau asal dari Pak Jokowi, Gusti Bre yang digadang-gadang atau sudah di-endorse sedemikian kentara oleh anasir-anasir Pak Jokowi ini tiba-tiba mundur. Demikian juga dengan Mbak Sekar Krisnauli, Sekar Tanjung, sama harus mengundurkan diri. Kenapa ini? Ya alasannya Gusti Bre diminta mundur oleh ibundanya supaya tidak terjadi ya konflik interest lah. Sedangkan Mbak Sekar kabarnya juga mendapatkan tekanan dari Jakarta. Kenapa dia tidak bisa mencalonkan di Kota Solo? Karena tujuannya ya tadi, apakah bakal munculnya Mbak Sekar atau Gusti Bre ini bakal melindungi kepentingan Pak Mulyono di Solo ini? Belum tahu. Makanya nggak mau gambling, udah mundur aja lah. Sama juga Jawa Tengah. Kandidat yang diajukan juga bukan orang partai. Respati Ardi bukan orang partai. Astrid juga bukan orang partai. Artinya mereka jadi orang partai ya cepet aja. Begitu ada kontestasi, begitu mulai muncul namanya, diaku-aku atau dikasih KTA. Jadi anggota partai. Sebetulnya Mas Respati ya dan Mbak Astrid ini dulu pernah berhadapan-hadapan loh ketika di pemilihan ketua HIPMI Solo. Dan saya dengar memang ada konflik yang kenceng sebetulnya. Ya tapi ya demi kepentingan yang lebih besar, mereka mau untuk bersinergi, mau untuk saling membantu memenangkan pasangan ini atau kepentingan entah kepentingan Pak Jokowi untuk bisa berkuasa di Kota Solo. Apa coba kepentingannya kalau memang orang-orang non partai maju ke pilkada, maju ke kontestasi, padahal nggak didukung sama partai? Menurut saya dan ini ya wis ben gak diatur-atur oleh struktural partai lah, biar bisa jalan sendiri lah. Dan itu kan keinginannya Pak Jokowi. Sedangkan kalau menang, Respati dan Astrid itu akan bisa melanjutkan hegemoni kekuasaannya Pak Jokowi. Gitu. Jadi ya gimana lagi? Ya, mereka mau nggak mau harus berjuang supaya tetap menang, ya kan? Sekarang masalahnya, apakah mereka masih didukung sama rakyat ya, sama masyarakat yang ada di Kota Solo ya, atau di Jawa Tengah ya? Karena menurut saya, pemilih-pemilih sekarang ini semakin sadar dan melek politik. Mereka sadar dan tahu bahwa apa yang dilakukan Pak Mulyono selama ini terkesan sudah mengobrak-abrik konstitusi, mengobrak-abrik demokrasi. Anaknya yang ya nggak seharusnya jadi seharusnya. Wes pokoknya tadi kacau lah, iya kan? Anak-anaknya nggak bertanggung jawab lagi, nggak bisa clear lagi ketika banyak kasus-kasus atau sorotan dari masyarakat, ya macam-macam tentang private jet, tentang Fufu Fafa. Banyak bukti sebetulnya yang mengasosiasikan kedua hal ini ke kakak beradik itu. Tapi ya gimana? Tiba-tiba hilang aja mereka sudah, dan tidak ada lagi yang bela, gitu loh. Terus mau apa cara lagi? Cara yang selama ini manjur ya, melalui bansos.
Nah, bansos ini akan mempengaruhi pikiran nanti. Buktinya kemarin ketika di Jawa Tengah dan di Solo, ketika Gus Ibrahim masih sosialisasi untuk memperkenalkan dirinya, masih banyak itu kantong-kantong berwarna hijau dengan isi bansos itu masih banyak. Tapi sekarang sudah nggak lagi. Saya dengar ya masih banyak sih yang ada di gudangnya Mangkunegaran, tapi ya nggak tahu ya udah habis atau enggak. Yang jelas mereka akan berganti strategi atau mengubah cara-cara untuk pemenangan ini. Lalu bagaimana supaya anasir-anasir Jokowi ini menang? Ya menurut saya kemungkinannya ya nggak besar. Karena kita tahu bahwa di Solo maupun di Jawa Tengah itu parpol pendukungnya itu nggak mau kerja keras, megah, rada setengah kopling, rada males-males. Terus biar kandidatnya sendiri aja yang jalan. Karena ya uangnya kan nggak sedikit, bro. Uangnya jelas besar. Dan ini kan membuat potensi kekalahan itu seakan-akan terbuka lebar daripada dengan kemenangan. Indikatornya gampang sebetulnya. Sejak Kim Plus di Solo dan Jateng menempatkan kandidat, Gibran ini sama sekali nggak mau cawe-cawe loh. Nggak mau menemani mereka loh. Padahal mereka adalah calon-calon yang didukung atau di-endorse sama Gibran. Belum pernah sama sekali dia ikut turun ke bawah. Tidak seperti ketika di Tangerang dulu. Tapi Solo pernah ding ya. Solo pernah kayaknya deh. Di Solo pernah dibantu atau ikut turun tangan. Tapi ya tadi kita lihat aja. Apakah upaya-upaya Gibran untuk memperkenalkan bahwa tolong inilah orang-orang saya, inilah apa yang selama ini saya bangun akan mereka teruskan, bisa inline, bisa sesuai dengan keinginan masyarakat sekarang. Karena masyarakat sekarang juga kayaknya meskipun manduk-manduk, meskipun ya tapi sulit untuk patuh lagi. Begitu melihat bahwa apa yang terjadi sekarang, perusakan demokrasi, perusakan sendi-sendi etika ini mulai dirusak oleh keluarga Pak Mulyono. Ya, wallahu alam. Semoga saja masyarakat semakin cerdas, semakin pintar, dan semakin mengerti bahwa demokrasi tidak dibangun dengan hanya joget-joget atau dengan figur belaka. Tapi dengan akal sehat, dengan program-program yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan di masyarakat sekitar. Sekian dulu, esok kita akan bahas hal yang lain lagi. Salam Cak Jo.